Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Juli Fajarianto dari Pendidikan Geografi Angkatan 2018. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk mengumpulkan tugas KKPLP FKIP Universitas Jember Angkatan 2021-2022 dengan tema pembelajaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Oke, mari kita belajar bersama-sama tentang materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita mulai videonya. A. Karakteristik bioma di dunia. Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, serta tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Bioma ini dapat didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik yang melingkupi suatu area geografis yang cukup luas dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta alam. Berikut ini karakteristik suatu bioma, diantaranya sebagai berikut. Bioma ini memiliki suatu komunitas yang klimak. Kenapa klimak? Karena bioma ini terdiri dari ribuan bahkan jutaan flora dan fauna yang ada di suatu dunia. Suatu bentuk vegetasi umumnya pada bioma ini ada yang mendominasinya. Seperti di hutan hujan tropis itu yang mendominasi adalah tumbuh-tumbuhan yang hijau dan besar serta lebat. Selanjutnya, bioma ini memiliki komunitas yang stabil sepanjang masa kecuali adanya kejadian tiba-tiba yang mengganggu suatu kestabilan komunitas tersebut. Seperti contohnya terjadinya bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, ataupun kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Bioma ini mempunyai ciri kehidupan tumbuhan yang berbeda-beda, yaitu perbedaan ini disebabkan karena adanya tempat tinggal yang berbeda. Bioma ini mempunyai wilayah cakupan yang cukup luas. Oke, kita lanjut yang bahas B, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut. 1. Iklim. Iklim adalah kondisi pada cuaca tertentu yang meliputi waktu yang lama dengan daerah cakupan yang cukup luas. Iklim ini sangat mempengaruhi adanya persebaran flora dan fauna. Suhu. Suhu adalah suatu ukuran derajat panas atau dingin. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lamanya penyinaran matahari. Tentunya suhu yang ada di pegunungan dengan suhu yang ada di daratan rendah sangat berbeda sekali. Kelembapan udara. Kelembapan udara ini merupakan kandungan total air uap udara. Kelembapan ini memiliki pengaruh besar pada tingkat transpirasi pada tumbuhan. Kelembapan juga berpengaruh mengendalikan distribusi geografis pada tumbuhan. Yang selanjutnya, angin. Angin ini adalah udara yang bergerak secara terus-menerus. Angin atau gerakan udara ini mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Yang selanjutnya, curah hujan. Curah hujan ini merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Karena pastinya berbeda antara satu wilayah yang mempunyai curah hujan yang tinggi dan satu wilayah yang mempunyai curah hujan yang kurang, seperti di hutan hujan tropis dan di gurun. Selanjutnya, cahaya matahari. Cahaya matahari ini sangat mempengaruhi sekali terhadap persebaran flora dan fauna yang ada di dunia maupun di Indonesia. Karena cahaya matahari sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan flora dan fauna. Yang selanjutnya, fisiografi atau bentuk permukaan bumi. Fisiografi ini berkaitan dengan topografi atau permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Pasti kan tentu berbeda. Ada yang dataran rendah, dataran tinggi, sama yang sedang. Flora dan faunanya pasti berbeda karena mereka harus menyesuaikan daerahnya atau fisiografinya. Yang selanjutnya, faktor edafik atau tanah. Faktor edafik ini adalah faktor yang sangat berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Yang selanjutnya, faktor biotik. Faktor biotik ini sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Bahkan faktor biotik ini yang berperan penting dalam perusakan dan pelestarian flora fauna. Karena faktor biotik ini berasal dari makhluk hidup yaitu manusia, di mana manusia bisa melestarikan juga bisa merusak flora dan fauna itu sendiri. Persebaran flora dan fauna di dunia.
Pola persebaran flora di dunia ini dapat dipahami melalui bioma. Bioma ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional yang cukup luas. Berikut ini macam-macam bioma. 1. Bioma tundra, alpin, dan arktik. Bioma tundra ini terdapat di pegunungan es yang mempunyai cuaca yang ekstrim atau dingin, yaitu jarang sekali ada matahari atau sering terjadinya hujan salju. Oke, selanjutnya bioma taiga. Bioma taiga ini hampir sama dengan bioma tundra, namun bioma taiga ini memiliki cukup sinar matahari, namun tidak sepanjang yang lainnya seperti di tropis ataupun subtropis. Bioma taiga ini terdiri dari beberapa jenis pohon konifer berdaun jarum dan pinus, dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat singkat. Bioma ini banyak terdapat di seperti Finlandia, Australia. Selanjutnya, hutan gugur beriklim sedang. Hutan ini banyak ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan yang sedang, seperti di Eropa Barat, Cina Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Chili Selatan, dan Selandia Baru. Hutan gugur beriklim sedang ini mempunyai ciri khas yaitu pohonnya dapat menggugurkan daunnya. Yang selanjutnya, hutan selalu hijau subtropis. Hutan ini banyak ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin yang ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Pohon-pohonnya bercirikan pohon yang berdaun jarum dan pohon berdaun lebar. Hutan selalu hijau subtropis ini sangat mempunyai curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pohon-pohon, rerumputan, semak-semak sangat sekali mudah tumbuh di sini. Yang selanjutnya, padang rumput beriklim sedang ataupun stepa. Padang rumput ini hanya ditumbuhi oleh rerumputan yang cukup kering karena memiliki musim hujan yang cukup singkat. Hewan yang ada di daerah ini seperti zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Di Indonesia pun terdapat padang rumput yang beriklim sedang ini. Contohnya di Nusa Tenggara, di Pulau Komodo. Gurun dan semi gurun. Gurun dan semi gurun ini merupakan hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunannya yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Di gurun ini sedikit sekali terdapat pepohonan, bahkan bisa dikatakan sangat tandus karena di wilayah ini kurang sekali curah hujan sehingga air sangat sulit ditemukan di sini. Hewan yang mendiami pun di sini hanya unta. Kenapa unta dapat hidup di gurun? Karena unta memiliki cadangan air yang terdapat di pundaknya sehingga dapat bertahan hidup selama itu. Yang selanjutnya, padang rumput di daerah tropis atau biasa disebut dengan sabana. Sabana ini mempunyai jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah sehingga banyak terdapat rumput-rumputan yang hijau. Padang rumput di daerah tropis atau sabana ini disebut juga tropical grassland atau biasa disebut padang rumput tropis. Ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara, tepatnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Yang selanjutnya, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini banyak ditemui di Sumatera dan Kalimantan. Hutan hujan tropis ini memiliki ciri-ciri tingkat curah hujan yang tinggi, pohon-pohon yang besar, semak-semak belukar. Pohonnya dapat bertumbuh besar karena memiliki cadangan hujan yang cukup tinggi. Terdapat di daerah dengan suhu relatif yang stabil sepanjang tahun dan curah hujannya yang melimpah. Hutan hujan tropis ini antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Mari kita simak gambar seperti ini. Gambar ini adalah salah satu contoh garis yang membagi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Wallace memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona yang masih berlaku sampai sekarang ini. Di zona biogeografi ini didasari persebaran makhluk hidup yang berada di darat. Oke, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian. Tetap semangat, tetap belajar, jangan pernah menyerah. Terima kasih untuk yang telah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan di era pandemi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.